Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Prameswari dengan NIM 2005520125 dari kelas F1 Akuntansi Universitas Di Kupang, Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Yang pertama saya bahas di sini adalah latar belakang dari GCG atau Good Corporate Governance. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu atau sektor swasta. Sebagaimana dikatakan oleh Jules Bakan pada tahun 2000, perusahaan saat ini telah berkembang dari sesuatu yang tidak jelas menjadi instansi ekonomi dunia yang amat dominan, yang dapat mendikte hampir seluruh hidup kita. Salah satu contoh akibat dari praktik bisnis yang tidak etis adalah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa negara di Asia, serta mega skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Tidak sulit mencari penyebab utama krisis dan mega skandal tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis, bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu sisi, dan tidak berdayanya aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku bisnis ini. Pola krisis di Indonesia, sebagaimana juga di beberapa negara Asia lainnya, sekitar tahun 1997 diawali oleh aksi para spekulan mata uang yang notabene juga merupakan pelaku bisnis perdagangan mata uang asing, sehingga memberi tekanan berat pada mata uang lokal di beberapa negara di Asia seperti dolar Hong Kong, baht, peso, dan rupiah. Akibatnya, terjadi penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk dan tata kelola pemerintah yang buruk pula, sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut, yaitu yang pertama, mudahnya para spekulan mata uang mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Sifat para spekulan ini selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan masyarakat ataupun negara. Yang kedua adalah mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Hal ini dimungkinkan karena para konglomerat tersebut sekaligus menjadi pemilik bank-bank swasta ternama. Melalui rekayasa studi kelayakan dan laporan keuangan, para konglomerat ini menarik pinjaman dari bank miliknya sendiri untuk membiayai proyek-proyek usaha yang masih berada dalam kelompok usahanya. Para direksi bank ini tidak dapat bersikap independen karena ditempatkan di bank tersebut oleh para konglomerat tersebut.
Para konglomerat ini banyak yang sekaligus merangkap fungsi sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi di kelompok usaha mereka. Yang ketiga adalah banyak direksi di BUMN atau badan usaha milik negara, termasuk di bank-bank pemerintah. Juga tidak independen dalam mengambil berbagai kebijakan. Selalu ada campur tangan dari oknum pejabat pemerintah. Hal ini tidak mengherankan karena para direksi ini seringkali merupakan kepanjangan tangan kepentingan kelompok oknum pejabat tertentu. Kalaupun mereka bersifat profesional, mereka sering mendapat tekanan dari oknum pejabat. Dan yang keempat, para komisaris di BUMN seringkali bukan orang yang profesional, melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun. Mereka ditempatkan bukan karena kemampuan dan pengalaman mereka dalam pengelolaan perusahaan, tetapi lebih karena sekedar balas jasa setelah memasuki usia pensiun. Yang kelima, banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis ini, seperti akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan keuangan, dan sebagainya, yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan audit, laporan keuangan, dan laporan penilaian harta atau aset perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti tender, aplikasi kredit bank, penerbitan saham di bursa, dan sebagainya. Kasus manipulasi dan kebangkrutan perusahaan ini tidak saja terjadi di Indonesia. Kasus ini juga terjadi di Amerika Serikat. Kasus manipulasi dan kebangkrutan perusahaan terjadi pada awal tahun 2000-an yang menimpa perusahaan-perusahaan raksasa seperti Enron. Salah satu contoh manipulasi yang menimpa Enron menurut laporan subkomite Senat Amerika Serikat disebabkan oleh kegagalan Dewan Direksi untuk melindungi kepentingan para pemegang saham Enron, atau sering disebut sebagai fiduciary failure dalam Brooks pada tahun 2003. Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang saham, antara lain dengan menjalankan praktik akuntansi beresiko tinggi, melaksanakan banyak transaksi yang syarat dengan benturan kepentingan, menjalankan praktik transaksi off balance sheet yang sangat ekstensif, dan menetapkan komparasi eksekutif yang sangat berlebihan. Belum reda dari krisis yang menimpa beberapa perusahaan raksasa pada awal tahun 2000 ini, Amerika Serikat kembali digoncangkan oleh krisis ekonomi gelombang kedua pada pertengahan tahun 2008. Kali ini, krisis menimpa industri keuangan Amerika Serikat. Masyarakat dunia dikejutkan oleh kebangkrutan Lehman Brothers, salah satu bank investasi raksasa, sebagai akibat macetnya pengembalian kredit yang disalurkan secara tidak terkendali pada sektor perumahan atau real estate. Kebangkrutan Lehman Brothers diikuti pengakuisisian Bear Stearns, Merrill Lynch, serta perubahan status Goldman Sachs dan Morgan Stanley dari bank investasi menjadi holding bank. Akibat berbagai praktik kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan, maka pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan UU Sarbanes-Oxley Act of 2002. UU ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, UU ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan
menegakkan GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua adalah pengertian GCG. Sampai saat ini, belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee Inggris di tahun 1992. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi definisi oleh banyak pihak. Di bawah ini beberapa yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama adalah menurut Cadbury Committee of UK, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Yang kedua adalah Sukrisno Agus. Menurut Sukrisno Agus pada tahun 2006, tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia atau FCGI pada tahun 2006. Tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of UK yang kalau diterjemahkan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus pengelolaan perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang keempat adalah Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Jagger dan kawan-kawan pada tahun 2004 mendefinisikan GCG sebagai the structure through which shareholder, director, manager set of the board objective of the company, the means of attaining those objective and monitoring performance, yaitu suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang kelima adalah pengertian menurut Wahyudi Prakarsa. Dalam Sukrisno Agus pada tahun 2006, mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholder yang lain. Hubungan-hubungan ini memanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja atau framework yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas yang dapat dijelaskan pada gambar.
Pada gambar yang terlihat ada pemerintah, regulator, kreditur, dan pelanggan. Ini adalah GCG dalam arti luas. Dan yang di dalam lingkaran yaitu RUPS, BOC, BOD itu adalah GCG dalam arti sempit. Dan yang di dalam lingkaran beberapa manajer ini disebut dengan manajemen korporasi. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. BOC adalah Board of Commissioner. BOD adalah Board of Director. Setelah mengintip dari definisi sebelumnya, dapat dirangkum seperti pada tabel. Yang pertama yaitu wadah. Wadah bisa dapat berupa organisasi, perusahaan sosial, dan pemerintah. Yang kedua adalah model, suatu sistem proses dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Dan yang keempat, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Yang keempat yaitu mekanisme, mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Lalu dalam arti luas yaitu antar seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip GCG. EOCD mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan yang baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan tersebut. Prinsip-prinsip EOCD dalam Sukrisno Agus pada tahun 2000 mencakup 5 bidang, yaitu yang pertama adalah hak-hak para pemegang saham atau stakeholder dan pelindungannya. Yang kedua, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, pengungkapan disklosur yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat adalah transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. Dan yang kelima, serta tanggung jawab dewan terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan, yaitu fairness. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Dan yang keempat adalah responsibilitas. Dalam hubungannya dengan tata kelola badan usaha milik negara atau BUMN, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan nomor kepentingan 117/M MBU 2002 tentang penerapan GCG. Ada 5 prinsip menurut keputusan ini, yaitu yang pertama adalah kewajaran,
Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, pertanggungjawaban. Dan yang kelima, kemandirian. Selanjutnya, National Committee on Governance atau NCG pada tahun 2006 mempublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik atau Indonesia Code of Good Corporate Governance pada tanggal 17 Oktober 2006. Sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Budiono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh NCG hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Menteri BUMN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perlakuan yang setara atau fairness, merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Yang kedua adalah prinsip transparansi, artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, dan ditutup-tutupi. Yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas, adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah prinsip responsibilitas, adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberi pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi, yaitu ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Artinya, tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah dimensi hukum. Artinya, tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketataan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir adalah dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai
bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Lalu yang kelima adalah kemandirian. Prinsip kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN. Artinya, suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Yang keempat adalah manfaat GCG. Tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. 5 manfaat penerapan GCG menurut Jagger dan kawan-kawan pada tahun 2003 adalah yang pertama, investor institusional lebih percaya terhadap perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan beberapa analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang keempat, GCG dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. Dan yang terakhir adalah secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan manfaat GCG menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana pada tahun 2007 adalah yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Dan yang ketiga, memberi keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang kelima adalah melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Konsep GCG ini merupakan upaya terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas, dan khususnya organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Namun, harus disadari bahwa betapapun baiknya suatu sistem dan seperangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para aktor atau pelaku bisnis itu sendiri. Yang kelima adalah organ khusus dalam penerapan GCG. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana pada tahun 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Yang pertama yaitu komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau minoritas
komisaris, dan direktur independen adalah pihak yang dituju tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Selain itu, komisaris dan direktur tidak boleh ada hubungan darah dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah komite audit. Adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris karena dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Munculnya komite ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar. Menurut Hasnati, tugas, wewenang, tanggung jawab komite audit adalah membantu Dewan Komisaris. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati pada tahun 2006, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. Yang keempat adalah mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Yang ketiga adalah sekretaris perusahaan. Jabatan sekretaris perusahaan berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation atau investor relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa, dan tugas utamanya adalah menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan yang keenam adalah GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, antara lain yang pertama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi mengawasi semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. Bursa Efek. Yang kedua adalah Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Yang ketiga adalah lembaga clearing, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Yang keempat ada emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Yang kelima investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Lalu yang keenam ada underwriter, yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga yang wajar. Yang ketujuh adalah akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran
laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas, laporan keuangannya diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu, dan hanya emiten yang hasil audit laporan keuangannya berupa wajar tanpa pengecualian yang diperbolehkan menerbitkan instrumen sekuritas di bursa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.